Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang sinden yang menerima undangan misterius dari desa yang tak pernah ada di peta manapun. Tapi setelah kembali ke rumahnya, ternyata ia telah menghilang selama 40 hari. Siapkan dirimu dan dengarkan baik-baik. Namanya Bu Ratmi. Ia seorang sinden sepuh, suaranya merdu, dan sudah puluhan tahun mengisi acara-acara hajatan di kampung maupun kota. Malam itu seorang pemuda datang ke rumahnya di daerah Wonosari, membawa undangan tertulis yang tampak antik. Bapak Surya Gunawan mengundang Ibu Ratmi untuk tampil di pernikahan putrinya, Desa Tlogowening. Ratmi mengernyit. Tlogowening? Ia belum pernah dengar nama desa itu. Tapi karena bayaran yang ditawarkan sangat besar, dan pemuda yang mengantar sopan dan membawa mobil mewah, ia pun setuju. Perjalanan menuju desa itu berlangsung lama. Mobil berbelok-belok melewati hutan, jalan tanah yang tak pernah ia lewati, hingga akhirnya sampai di sebuah desa yang sunyi namun megah. Rumah-rumah joglo berdiri dengan lampu minyak yang temaram. Warga desa memakai pakaian zaman dulu, kebaya, beskap kain jarik, semua terasa seperti kembali ke masa silam. Namun tak ada sinyal, tak ada listrik, dan tak satu pun dari mereka yang menggunakan benda modern. Di tengah desa, berdirilah pendopo besar yang sudah dipenuhi tamu berpakaian adat. Di sanalah pesta pernikahan digelar. Bu Ratmi dipersilakan naik ke panggung kecil, diiringi gamelan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bentuknya aneh, nada-nadanya juga terdengar ganjil, tapi anehnya, tubuhnya bergerak sendiri, mulutnya menyanyi sendiri, seakan ada yang mengambil alih. Dan para penonton, mereka semua tersenyum tanpa berkedip memandangnya lekat-lekat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di balik tirai kamarnya terdengar suara tangisan dan tawa anak kecil. Kadang-kadang terdengar seseorang menyebut namanya dari kejauhan. Ratmi, Ratmi. Keesokan harinya, tak ada satupun warga yang terlihat. Pendopo kosong, rumah-rumah tertutup. Pemuda yang mengantarnya pun lenyap. Ia panik, berjalan kaki keluar desa, menyusuri hutan, hingga tiba-tiba ia terbangun di pinggir jalan sendirian. Bajunya compang-camping dan penuh lumpur. Ratmi berjalan tertatih-tatih menuju desanya. Tapi begitu tiba, warga kampung geger. Mereka berteriak, menangis, dan sebagian bahkan melarang anak-anak mendekat. Ibu Ratmi, astagfirullah, sudah 40 hari kami mencarimu. Kami sudah bacakan doa, bahkan menggelar tahlilan. Ratmi terpaku. Ia bersumpah baru saja pergi, semalam bukan 40 hari. Anaknya menunjukkan foto, papan pengumuman orang hilang, dan bahkan rekaman CCTV dari pasar. Hari terakhir ia terlihat. Yang lebih mengerikan, di hari ke-7 setelah kepergiannya, salah satu tetua kampung mimpi melihat Ratmi menyanyi. Tapi bukan di dunia ini. Ia duduk di atas batu nisan, di tengah makam tua, dikelilingi api kecil dan makhluk-makhluk berjubah hitam yang menangis sambil tertawa. Dan sejak Ratmi kembali, banyak hal janggal terjadi. Suara sinden terdengar dari kamarnya setiap malam meski ia sedang tidur. Bayangan penari berkelebat di cermin, dan gamelan yang sudah lama disimpan di gudang tiba-tiba berbunyi sendiri. Konon, Desa Tlogowening adalah desa yang hanya muncul untuk menjemput jiwa yang dipilih sebagai penghibur arwah. Dan Bu Ratmi telah melangkah ke dunia itu. Meski ia kembali, sebagian jiwanya tertinggal di sana, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia masih menyanyi untuk pengantin yang tak pernah menikah. Sudah seminggu sejak Bu Ratmi kembali.
Tapi malam demi malam rumah itu berubah jadi seperti panggung misterius. Setiap tengah malam suara sinden mengalun lembut dari kamar Bu Ratmi, meski ia sedang tertidur pulas. Anaknya Yuni, seorang guru SD, awalnya mengira ibunya hanya mengalami trauma. Tapi malam itu ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat membuka pintu kamar ibunya perlahan, Yuni mendapati ibunya duduk di depan cermin. Rambutnya digelung rapi, mengenakan kebaya merah, dan menyanyi tanpa suara. Suara sinden tetap terdengar, tapi mulut Bu Ratmi hanya membuka dan menutup tanpa suara nyata. Di cermin itu, Yuni melihat sosok lain berdiri di belakang ibunya. Seorang wanita berpakaian pengantin adat Jawa, berwajah pucat, dengan mata putih dan mulut tersenyum lebar. Yuni jatuh pingsan malam itu. Keesokan harinya ia mendatangi seorang kiai tua yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Kiai itu, Kiai Syafaat, memandangi kain jarik peninggalan Bu Ratmi dan langsung pucat. "Kamu bilang ibumu main di pernikahan di desa Tlogowening?" Astagfirullah. Ratmi bukan hanya diundang, ia telah diikat oleh pengantin dari dunia arwah. Menurut Kiai Syafaat, Tlogowening adalah tempat para arwah yang gagal menikah semasa hidup. Mereka mencari sinden untuk menemani mereka di pernikahan abadi yang digelar berulang-ulang setiap malam Jumat Kliwon. Dan yang paling mengerikan, setelah 40 hari, tubuh Bu Ratmi akan diambil sepenuhnya. Jiwanya sudah setengah di sana. Malam itu, Kiai Syafaat dan Yuni melakukan ruqyah. Tapi saat ayat suci dilantunkan, tubuh Bu Ratmi bergetar hebat. Ia menjerit bukan dengan suaranya sendiri, tapi dengan suara serak laki-laki dan tangisan wanita bersamaan. "Jangan ganggu, acaranya belum selesai." Tubuh Bu Ratmi melayang, terlempar ke dinding, lalu jatuh lemas. Dari mulutnya keluar suara gamelan, lalu hening. Kiai Syafaat berkata, "Pelan, kita harus ke makam tua di puncak Gunung Siluman. Di sanalah jalan masuk ke Tlogowening, sebelum arwah pengantin itu membawa ibumu selamanya." Hari Kamis malam menuju Jumat Kliwon, Yuni dan Kiai Syafaat bersiap menuju tempat yang disebut sebagai pintu antara dunia, yaitu makam tua di puncak Gunung Siluman. Gunung kecil yang sejak dulu ditakuti warga karena sering terdengar suara gamelan tanpa wujud. Dengan membawa dupa, air doa, dan sesajen, mereka tiba di puncak sebelum tengah malam. Angin menderu dingin. Dan saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tanah di hadapan mereka bergetar pelan. Sebuah pendopo tua perlahan muncul dari kabut. Tak ada jalan untuk kembali. Mereka melangkah masuk dan tiba di Tlogowening. Namun kali ini, tempat itu tak seramah sebelumnya. Langitnya merah darah, pepohonan hitam. Warga desa berjalan tanpa kaki, wajah mereka kosong, mata putih semua. Dan suara sinden mengalun dari pendopo, lembut namun memanggil. Di tengah pendopo itu, Bu Ratmi duduk sebagai sinden utama, mengenakan kebaya merah menyala, tapi matanya tertutup kain hitam, dan tangannya terikat benang emas ke gong besar di belakangnya. Di sekelilingnya berdiri para pengantin, roh-roh wanita bergaun putih yang semuanya menangis tersenyum, dan mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. "Acara belum selesai, jangan ganggu, acara belum selesai." Yuni menangis dan memanggil ibunya, "Bu Ratmi," tapi tak ada respon. Kiai Syafaat menaburkan air doa ke tanah, membuat lingkaran perlindungan. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Namun pendopo bergetar, dan dari langit-langit turun sosok tinggi besar berwajah hitam legam dan bertanduk, pengantin lelaki, pemimpin pernikahan gaib ini. "Ratmi milik kami, ia penyanyi terpilih. Ia datang dengan sukarela, dia menari untuk kami."
Yuni nekat keluar dari lingkaran. Ia menghampiri ibunya dan membuka ikatan benang emas yang melilit tangan Bu Ratmi. Tapi begitu benang itu lepas, satu persatu gamelan mulai meledak seperti terbakar. Jeritan para pengantin menggema. Sosok bertanduk melompat ke arah Yuni, tapi Kyai Syafaat meneriakkan ayat pemutus ikatan. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ledakan cahaya memenuhi pendopo dan semuanya gelap. Kembali dari dunia arwah, Yuni terbangun di pinggir makam. Tubuhnya lemas. Kyai Syafaat terluka tapi sadar. Dan di sampingnya, Bu Ratmi membuka mata. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia memanggil nama anaknya. Yuni. Mereka bertiga pulang ke desa dengan tubuh lelah tapi jiwa selamat. Namun kisah belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu setelah itu, warga kampung mengeluh karena suara gamelan kembali terdengar dari bukit. Dan satu demi satu sinden muda di desa mulai mimpi aneh tentang pernikahan di desa bernama Tlogo Wening. Sahabat kisah mistik, Bu Ratmi, sang sinden yang berhasil kembali dari dunia gaib. Tapi meski tubuhnya telah kembali, jiwanya belum sepenuhnya utuh. Penyembuhan bukan hanya soal raga, tapi juga hati dan iman. Sejak berhasil diselamatkan dari desa Tlogo Wening, Bu Ratmi tak seperti dulu lagi. Ia jarang bicara. Pandangannya kosong. Kadang-kadang ia duduk menatap dinding selama berjam-jam, seakan sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat oleh mata orang lain. Anaknya Yuni tetap merawatnya dengan sabar, memandikannya, menyuapinya, membacakan surat-surat pendek di telinganya. Tapi kadang-kadang, Bu Ratmi menggumam dalam bahasa Jawa kuno dan sesekali menyanyi dengan suara yang bukan miliknya. Kyai Syafaat mengatakan, jiwa Bu Ratmi masih setengah terikat. Meski sudah kembali, arwah dari Tlogo Wening masih berusaha menariknya kembali. Ini bukan penyakit medis, tapi luka pada ruh. Obatnya bukan pil, tapi kesabaran dan keimanan. Setiap malam Jumat, Kyai Syafaat datang ke rumah Yuni. Mereka mengadakan zikir dan doa bersama. Kadang diselingi dengan bacaan manaqib dan pembacaan surat Yasin. Suatu malam, ketika doa sedang dilantunkan, Bu Ratmi menangis histeris. Ia berteriak, "Mereka bilang aku tak boleh pulang. Mereka butuh suara sinden. Mereka ingin aku terus bernyanyi untuk pengantin yang tak pernah selesai." Air mata Yuni jatuh, tapi ia tetap menggenggam tangan ibunya, membacakan surat Ar-Rahman, sambil terus berkata, "Ibu, pulanglah. Ibu milik Allah, bukan mereka." Hari demi hari berlalu. Perlahan-lahan, Bu Ratmi mulai berubah. Ia mulai makan sendiri. Matanya mulai memandang anaknya dengan lembut. Dan suatu pagi setelah subuh ia berkata pelan, "Yuni, tolong ajarkan aku sholat lagi ya. Ibu ingin belajar mengaji." Sejak saat itu perubahan semakin nyata. Bu Ratmi mulai mengenakan mukena putih, duduk di sajadah, dan meski suaranya kadang gemetar, ia melantunkan zikir sendiri. Bahkan ia berhenti menyanyi lagu-lagu Jawa yang dulu mengikatnya. "Aku ingin suara ini hanya untuk Allah," katanya suatu hari. Warga kampung yang dulu takut padanya, kini mulai datang untuk minta didoakan. Bukan sebagai sinden, tapi sebagai Bu Ratmi yang sembuh dan mendekatkan diri pada Tuhan. Namun sahabat kisah mistik, meski Bu Ratmi sudah pulih, bekas luka gaib tak benar-benar hilang. Ada malam-malam tertentu, di saat langit sunyi dan angin sepi, suara sinden masih terdengar dari arah Gunung Siluman. Mungkin itu bukan suara Bu Ratmi. Mungkin Tlogo Wening masih mencari sinden pengganti. Sahabat kisah mistik, kalau kalian pernah bermimpi aneh, seperti berada di tempat asing, mendengar suara gamelan mengalun pelan, lalu ikut menabuh tanpa tahu kenapa, bersyukurlah kalian masih bisa bangun, karena tidak semua orang bisa kembali.
namanya Wicaksono, 26 tahun, pemuda asal Bantul. Ia penabuh kendang di sanggar seni milik pamannya. Dari kecil, ia memang akrab dengan bunyi gamelan. Tapi sejak malam Jumat Kliwon 3 minggu lalu, tidurnya selalu dihantui mimpi yang sama. Ia bermimpi berada di dalam pendopo besar yang penuh asap kemenyan. Di sekitarnya, orang-orang berpakaian adat duduk bersila, menabuh gamelan perlahan. Di ujung panggung, duduk seorang sinden yang wajahnya tertutup kerudung merah. Suaranya merdu tapi mengerikan. Yang aneh, Wicak tahu cara menabuh kendang itu. Padahal bukan irama yang diajarkan pamannya. Tubuhnya bergerak sendiri, seolah pernah melakukan ini berkali-kali. Setiap ia bangun dari mimpi, tubuhnya basah keringat. Tapi jari-jarinya terasa pegal, seperti benar-benar menabuh kendang semalaman. Minggu ketiga, mimpinya berubah. Ia tak hanya menabuh, tapi di akhir mimpi, ia diajak naik ke panggung utama. Sinden itu menoleh, membuka kerudungnya. Wajahnya pucat, dan matanya kosong putih. Gantian ya, sekarang giliranmu. Saat itu juga, Wicak terbangun, tapi sesuatu terasa salah. Ia mendapati dirinya tidak di kamarnya. Ia berada di tengah pendopo tua, dengan cahaya temaram, dan suara gamelan nyata mengalun di sekelilingnya. Wicak mencoba berteriak, tapi semua orang di pendopo itu hanya tersenyum. Senyum kosong yang membuat jantungnya mengecil. Seorang pria berjubah mendekatinya. Suaranya berat dan seperti bergema dari dinding-dinding. Selamat datang di pertunjukan kami. Di sini tak ada penonton. Semua adalah pemain. Wicak dipakaikan busana adat lengkap. Tangannya digiring ke kendang. Suaranya parau saat mencoba menolak. Saya bukan bagian dari ini. Tapi tiba-tiba, tubuhnya kaku dan tangannya bergerak sendiri. Tabuhan kendang itu kembali terdengar. Pendopo berguncang pelan, dan di kejauhan, dari balik kabut, seorang sinden berjubah merah mulai menyanyi. Wajahnya sangat familiar. Itu Bu Ratmi. Pertemuan tak disangka. Wicak menangis dalam hati. Tubuhnya tak bisa dikendalikan. Tapi Bu Ratmi menghampirinya pelan. Di telinganya ia berbisik, "Kau masih bisa pulang. Tapi hanya kalau kau bisa berhenti menabuh dan menolak alunannya." Seketika gamelan terdengar seperti terbalik. Nada-nada berantakan, denting sumbang, dan suara-suara tangisan. Wicak mencoba melepaskan tangannya dari kendang. Tapi suara-suara itu berubah menjadi jeritan. Sosok-sosok di pendopo mulai memandangnya dengan wajah kosong. Mata melotot dan kulit mengelupas. Dan di tengah kekacauan itu, ia terbangun. Kali ini benar-benar di kamarnya. Tapi tubuhnya luka-luka. Tangannya lebam seperti habis menabuh sesuatu. Berat selama berjam-jam. Sahabat kisah mistik. Sejak malam itu, Wicak tak pernah lagi berani tidur tanpa jikir. Gamelan, ia berhenti menabuh untuk selamanya. Kadang suara kendang itu masih ia dengar saat malam sunyi. Dan di bawah kolong tempat tidurnya, ia pernah menemukan sehelai kerudung merah. Mungkin panggung itu belum selesai. Sejak malam itu, Wicak mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Kerudung merah yang ia temukan di bawah kolong tempat tidur tak bisa dibuang. Ia sudah mencoba membakarnya, namun kain itu tak hangus. Dibuang ke sungai, tapi esok paginya, kain itu kembali tergantung di jendela kamarnya. Kain itu berbau kemenyan dan menyisakan bekas dingin di udara. Yang lebih mengerikan, setiap malam saat menjelang tidur, terdengar suara-suara halus. Wicak. Belum selesai. Pentas belum usai. Gamelan menunggu. Ia mencoba menceritakan semuanya pada pamannya, pemilik sanggar. Tapi sang paman hanya menatapnya tajam dan berkata pelan, "Jangan pernah menabuh kendang malam hari, Cak. Apalagi hari Rabu malam Kliwon."
Itu jamnya mereka. Pertanda dari alam gaib pada malam Rabu Kliwon berikutnya. Wicak sengaja tidur cepat, menutup kuping dengan headset, dan memutar murotal Al-Quran. Tapi entah kenapa pukul 2 dini hari ia terbangun karena mendengar suara kendang dari arah belakang rumah. Saat ia membuka tirai, tubuhnya gemetar. Di pekarangan kosong terlihat pendopo bayangan samar, hanya bisa dilihat dari sudut mata. Di dalamnya terlihat siluet orang-orang duduk menabuh gamelan, dan di tengahnya kerudung merah itu melayang pelan. Di bawahnya undangan terjatuh dari langit malam. Pagelaran Agung Malam Kamis Wage, pementasan jiwa terpilih penabuh Kendang Wicaksono. Tangannya gemetar, tapi saat ia menyentuh undangan itu tiba-tiba tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan. Bangun di dua dunia saat membuka mata. Wicak tak lagi berada di kamarnya. Ia duduk bersila di pendopo. Tubuhnya sudah mengenakan busana adat lengkap. Tangannya diletakkan di atas kendang. Dan dari kejauhan terdengar suara sinden yang ia kenali. Wicak, kalau kau menabuh, maka kau tak akan kembali. Tapi kalau kau diam, mereka akan marah. Di sekelilingnya ratusan pasang mata menatap kosong. Sebagian dari mereka menangis darah. Dan saat suara kendang pertama menggema, tubuh Wicak mulai bergerak tanpa kendali. Keesokan paginya, tubuh Wicak ditemukan oleh ibunya, Bu Sulastri, dalam keadaan pingsan, dengan bekas tabuhan merah membekas di perut dan paha, seperti habis menabuh kendang berat selama berjam-jam. Tapi tak ada kendang di kamar. Yang ada hanya kain kerudung merah yang tergantung sendiri di atas pintu. Ketika sadar, Wicak menggigil. Ia berbisik pelan, "Bu, aku mau pulang." Tapi mereka gak mau ngelepasin. Bu Sulastri panik. Ia lalu pergi ke Mbah Marto, dukun tua di ujung dusun. Tapi begitu Mbah Marto melihat wajah Wicak, ia langsung menunduk. "Kowe wis kabotan warisan. Warisan saka jalur sinden lawas. Iki bukan sekadar mimpi. Iki undangan gaib." Mbah Marto menyarankan satu nama, Bu Ratmi, sinden yang pernah hilang 40 hari dan kembali. Tapi rumah Bu Ratmi bukan di sekitar Bantul. Ia sudah pindah jauh di daerah pegunungan Kulon Progo, menyepi. Bu Sulastri dan adiknya Pak Gimin berangkat ke sana. Perjalanan butuh waktu berjam-jam melewati jalan setapak, naik motor tua, sampai akhirnya mereka sampai di rumah kayu sederhana yang dikelilingi pepohonan rindang. Di teras, Bu Ratmi duduk mengenakan mukena putih sedang berzikir. Tapi saat melihat Bu Sulastri, matanya langsung tajam. "Anakmu sudah disentuh panggung mereka ya?" Pengakuan Bu Ratmi di dalam rumah. Bu Ratmi bercerita, mereka itu bukan sekadar penunggu. Mereka adalah bekas pelaku seni keraton masa lalu yang menolak mati, menolak dilupakan. Mereka hidup di antara gamelan, tembang, dan darah. Siapapun yang pernah menyatu dengan alunan mereka akan terus dipanggil, termasuk aku. Tapi aku bisa kembali karena satu hal. Aku menolak untuk menikmati pujian mereka. Bu Ratmi mengatakan bahwa panggung Tlogo Wening kini butuh penabuh kendang baru, karena salah satu pemain tetap telah lenyap, yaitu dirinya. Dan Wicak bukan sembarang orang. Ia masih keturunan dari sinden tua yang dulu membuka jalur ke panggung itu, nenek dari pihak ayahnya, yang tak pernah dikenal keluarganya. Kalau kalian mau menyelamatkan Wicak, kalian harus memutus ikatan darahnya dan menutup jalur panggung itu dengan ritual tolak warisan gaib. Sahabat kisah mistik, malam itu Bu Sulastri pulang dengan satu pesan dari Bu Ratmi. "Jangan biarkan anakmu menabuh lagi, dan bersihkan rumahmu dengan zikir selama 7 malam. Di malam ke-7, panggung mereka akan datang, dan kalian harus siap menolaknya. Tapi bisakah Wicak bertahan karena dalam tidurnya malam itu,
ia sudah kembali ke panggung. Dan kali ini, gamelannya mengalun lebih keras dari sebelumnya. Sejak kembali dari rumah Bu Ratmi, keluarga Wicak menjalankan semua petunjuk. Setiap malam Bu Sulastri dan Pak Kimin membaca doa dan zikir hingga larut. Rumah dipenuhi bau bakar menyan, daun bidara, dan air ruqyah. Semua gamelan ditutup kain putih, bahkan kendang milik Wicak disimpan di gudang dan dililit tali hitam. Wicak sendiri makin pucat. Ia jarang bicara, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau. Mereka sudah di luar. Bu, jangan buka pintunya. Malam ketujuh, kabut dan suara tabuh tepat malam Jumat Wage. Kabut tebal turun menutup halaman rumah. Bau kemenyan menyusup entah dari mana, padahal tak ada yang membakar. Lampu mendadak padam, dan suara kendang bertalu-talu terdengar dari arah belakang rumah. Pak Gimin keluar dengan membawa air doa dan daun kelor, sementara Bu Sulastri duduk di dekat tubuh Wicak yang mulai menggigil dan berkeringat deras. Tiba-tiba terdengar suara ketukan, bukan pintu tapi suara kendang dari dalam rumah. Di ruang tengah pendopo gaib muncul setengah nyata. Lantainya bukan lagi ubin, tapi kayu jati tua berdebu. Sosok-sosok penabuh gamelan duduk bersila, mata mereka putih semua dan wajahnya menunduk. Dari balik kabut dalam rumah itu, kerudung merah melayang. Dan di baliknya muncul sosok Bu Ratmi, bukan yang sekarang, tapi versi dirinya dulu, saat masih tersesat. Matanya kosong, suaranya datar. Penabuh lama telah usai, kami datang untuk penabuh baru. Serahkan, atau kalian semua ikut dalam pertunjukan ini. Pak Gimin mulai membaca doa keras-keras. Bu Sulastri menyiramkan air doa ke arah sosok-sosok itu. Suara gamelan jadi kacau. Nada sumbang. Sosok-sosok itu menggeliat dan menjerit, tapi tak mundur. Tiba-tiba tubuh Wicak mengambang, tertarik ke arah pendopo gaib. Mulutnya bergetar seperti ingin menyanyi dan tangannya mulai menabuh kendang imajiner di udara. Bu Sulastri menangis keras. Cak, cak, iki ibu nak pulang le, ojo lunga maneh. Dalam kepanikan, Bu Sulastri ingat pesan Bu Ratmi, kalau dia mulai menabuh, tutup jalur darahnya. Ia menggigit ujung jari Wicak, menggoreskan darah anaknya di atas kertas doa, lalu membakarnya sambil membaca ayat kursi. Pendopo itu gemetar, suara gamelan meledak seperti kaca pecah. Sosok-sosok gaib itu berteriak seperti angin ribut, dan dalam sekejap semuanya hilang. Wicak jatuh pingsan, kabut menghilang, rumah kembali seperti semula. Sahabat kisah mistik, Wicak terbangun 3 hari kemudian, dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, tidak ada suara gamelan, tidak ada kerudung merah, tidak ada mimpi panggung. Ia duduk di serambi rumah, memandangi langit pagi dengan mata tenang. Bu Sulastri tak berkata apa-apa, hanya mengusap kepala. Anaknya sambil tersenyum, dengan air mata mengalir pelan. Pentas gaib itu memang belum sepenuhnya hilang. Tapi untuk kali ini, Wicak selamat. Demikianlah kisah sinden dari desa yang hilang. Pulih dari gangguan gaib bukan perkara sehari 2 hari, tapi dengan kesabaran, cinta keluarga, dan kedekatan pada Tuhan, jiwa yang tersesat bisa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.